Hi YouTube friends, welcome back to my channel. My name is Adia Akila. Akhirnya, tada! Di belakang aku ini adalah Nadia Studio Home. Kemarin itu aku sempat renovasi studio, jadi sekarang di-expand lebih luas lagi. Bukan cuma ruangan untuk bikin video, tapi ada dapurnya, ada ruang tamu atau ruang keluarga, walaupun belum berkeluarga, ruang makan, kamar mandi. Ya pokoknya jadi kayak udah rumah juga. Makanya sempet lama kan gak bikin video. But anyway, hari ini videonya bukan tentang Nadiom. Aku mau ngebahas ini. Ini adalah Something Copy Paste Cover Blur Powder Foundation. Dia punya medium to full coverage nih tulisannya, shade Akunina. Dan ini katanya non patchy, non cakey, super long lasting. Hari ini aku bakalan cobain sambil kita wear test. Jadi video ini kayak get ready with me, sekalian ada in my life, sekalian first impression buat powder ini. Ukurannya segini dan gak tebel juga, jadi cukup compact. Di sini udah ada tempat buat aplikatornya dan aplikatornya juga tentunya. Terus di sini ada kaca dan powdernya. Aplikator itu ada dua sisi, ini yang smooth, yang mulus, dan ini yang fuzzy atau ada bulu-bulu halus kayak gitu. Kita akan coba sebelah-sebelah aja ya. Ini aku ngambil powdernya dikit-dikit aja. Ini aku flip pakai kamera belakang biar lebih kelihatan. Lumayan menutupi, dan emang kalau pakai two-way cake tanpa concealer ataupun foundation, aku nggak expect dia bener-bener full coverage ya. So far rasanya ringan juga. Ini kita coba di jerawat aku yang lagi aktif-aktifnya. Oke banget sih, merahnya berkurang jauh ya. Under eye aku tuh lumayan kering, kita coba dia bikin garis-garisnya tuh makin kelihatan atau enggak. Menurut aku enggak ya, enggak memperparah. Emang enggak blurring, tapi enggak jadi parah. Ini before, ini after tuh. Ya kan, kulit aku juga enggak kelihatan tambah kering, enggak kelihatan patchy atau cakey. Kalau kulit kalian kering sampai terkelupas, nih kebetulan aku ada jerawat yang baru pecah, jadi ada kulit yang rusaknya, dan dia nggak memperparah ya. Memang nggak menutupi, tapi nggak jadi tambah kelihatan kering atau makin kelihatan teksturnya gitu. So far aku suka karena natural banget, tapi ngeratain warna kulit tuh. Sebelah sini kita akan pakai sisi yang ada bulu-bulunya ya. Kayaknya sisi yang ini jadi lebih natural lagi ya coveragenya. Sekarang aku mau lanjut makeup yang lain. Aku bakalan jepit bulu mata pakai ini. Ini lash curlernya Matte for Makeup. Aku love hate sih. Aku suka lentiknya. Guys, maaf banget ya kalau ada suara-suara kendaraan bermotor, karena ini aku filmingnya di depan, di ruangan depan, jadi langsung jalan di depan. Nah, aku suka sebenarnya dia bikin bulu mataku tuh lentik, cuman bentuknya itu kayak apa ya, lengkungannya itu nggak pas sama mataku. Jadi aku harus bagi beberapa bagian. Jadi awalnya aku jepit bagian depan dulu, terus baru bagian tengah, baru bagian akar lagi, akhir ujung. Maskaranya Something yang hangover. Ini emang bener-bener andalan kalau pengen bulu mata terlihat tebal. Hari ini aku excited banget karena aku mau nyobain coconut coffee di Jakarta. Jadi kalau kalian ikutin TikTok atau Instagram aku, kalian tahu aku baru pulang dari Vietnam di tengah bulan ini. Terus aku suka banget sama kopi kelapanya Vietnam. Dan ternyata di Jakarta ada cafe yang emang khas Vietnam gitu, makanan dan minumannya, dan itu adalah di gedung yang sama di tempat aku biasanya pilates, guys. Tapi aku nggak ngeh awalnya, padahal namanya Saigon, jelas-jelas banget nggak sih itu Vietnam. Jadi itu agendaku hari ini, karena emang mau pilates juga, sekalian aku pilatesnya diolah supaya bisa cobain coconut coffee di Saigon Cafe. Jadi sebelum olahraga aku akan liatin dulu keadaan si bedaknya supaya fair. Jadi kayak pemakaian tanpa berkeringat, kira-kira dia gimana nih oil controlnya atau ketahanannya. Terus pemakaian berkeringat, olahraga gitu ya, pilates pasti aku lumayan gobios sih.
Tapi jujur aku nggak berekspektasi gimana-gimana soal berkeringatnya, karena aku tuh kalau misalnya keringetan, mau itu olahraga atau misalnya aku abis naik motor gitu ya, naik ojek online atau jalan kaki di tempat yang panas, itu aku pasti touch up. Jadi aku nggak masalah banget sebenarnya complexion aku tuh luntur. Kayak nggak realistis gitu loh, kita pengen sesuatu yang nyaman untuk dipakai seharian, yang ringan, yang nggak berasa tebel, tapi pengennya juga tahan lama. Itu nggak realistis menurut aku. Makeup kondangan walaupun kelihatannya flawless tipis gitu, itu sebenarnya tebel guys. Dan pasti berasa gitu loh pakai makeup di muka, pasti berasa lebih tebel gitu daripada makeup sehari-hari. Jadi wajar aja lebih tahan lama. Aku kontur sedikit ya biar nggak pucet banget. Ini aku pakai dari Judy Doll yang 02 ya ini. Ini aku pakai kayak biasanya, aku kontur aja. Kayak itu terang banget ya. Aku coba tutup jendelanya dikit. Nah kan enak ya, kenapa nggak kayak gini dari tadi? Aduh maaf banget teman-teman. Oh ya, by the way, menurut aku bedak somethingnya nggak pore blurring ya. Maksudnya dia tuh nggak bikin kayak aku kan ada tekstur-tekstur bekas jerawat nih di sini. Tapi itu nggak bikin terkamuflase atau jadinya lebih smooth gitu. Blush andalan aku Tracy E Rose Beige. Lipsnya aku pakai something Sarah Plum yang koket. Alis aku baru aja di threading, jadi masih rapi banget. Aku nggak mau repot, tinggal pakai brow mascara aja. Ini dari Wardah Makeover yang 3,5 deep gray. Ini aku pakai kamera belakang lagi untuk nunjukin ke kalian hasil makeupnya. Sekarang jam 1:30, nanti aku bakalan update makeupnya sesering yang aku bisa untuk lihat atau kasih tahu ketahanannya kayak gimana. Oke, see you! First update, ini jam 3 sore, sedikit pudar ya coveragenya terutama di bagian jerawat, tapi untuk minyak masih oke banget. Ini aku OTW ke tempat pilates, but first stop nyobain si kopi kelapa Vietnam dulu, dan enak. Kalian kalau mau cobain nih di Cafe Saigon Grand Rubina. Ini jam 4, udah 2 jam setengah pemakaian, dan aku ngerasa udah perlu touch up sih, karena di bagian jerawatku tuh udah jelas gitu merah-merahnya. Jujur aku pun bingung kenapa, karena di T-zone aku belum berminyak dan blush on aku masih kelihatan. Jadi kenapa dia cuman puder di bagian jerawat? Aneh ya. Tapi ini aku touch up lagi aja supaya nanti kita bisa lihat before dan after olahraga atau berkeringat. Kayak gimana lunturnya, parah atau enggak. Nah ini dari Saigon Cafe tadi, aku tinggal jalan sedikit aja untuk ke tempat pilates aku. Masih di gedung yang sama, Grand Rubina, namanya Ola Pilates. Ini kelasnya yang agak santai, sekalian fit check dulu, fit check pilates. Kelasnya agak santai tapi biasanya tetap keringetan sih. Bawah dan karena dia angkat kepala sambil bimbingin bolanya ke atas setinggi yang kalian bisa. Inline spine inhale terbuka, and then exhale hingga belakang mundur ke belakang. Jangan kena sama shouldersnya, yes nyaman dari shouldersnya. Inhale-nya tahan, and then exhale-nya boleh bangun lagi pelan. Inhale kembali lagi, good. Masih di sini ya. Exhale-nya squeeze lagi, lurusin lagi pelan, bagus. Punggung panjang, sekarang tahan. Lalu tangannya saling berhadapan. Bahunya bawa turun, sikunya soft ya. Kita membuka ke samping, kalau keberatan pegang perutnya besar ya. Perlahan inhale, buka ke samping, jangan ditarik sama strapnya, tahan. Kalau kanan ya, and exhale, tahan ke depan. Bagus, oke, lagi ya. Selesai kelas aku langsung jalan pulang, dan ini aku bela-belain lap keringetnya baru pas di mobil supaya kita bisa lihat sama-sama lunturnya gimana. Ya lebih luntur daripada tadi sebelum berkeringat sih, terutama di bagian hairline karena aku emang banyak berkeringat di daerah itu. Tapi kayak yang aku bilang tadi, untuk daily makeup aku nggak masalah sih dia nggak tahan banting, karena biasanya kalau keringetan pun aku pasti hapus makeup dan cuci muka juga. Kesimpulannya bedak ini emang cocok buat sehari-hari sih, apalagi pas kita malas pakai cushion atau concealer karena dia nutup tapi tetap ringan. Segitu aja, thank you so much for watching. Don't be greedy, share your knowledge with everyone, and I'll see you guys in my next video. Bye bye.